Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kembali lagi saya Sarah Arni akan menyampaikan atau berbagi informasi berkaitan dengan dasar pengambilan uji validitas person. Saya akan melakukan uji validitas, di mana di sini cara untuk kita melakukan uji validitas person itu adalah dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Apabila nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid, sedangkan jika kurang dari R tabel, maka tidak valid. Nah, untuk kita melakukan uji validitas person di SPSS, kita bisa memilih atau mengklik yang analyze, correlate, lalu bivariate, nanti blok semua data yang mau kita masukkan dengan totalnya, kemudian klik OK. Nah, nanti dari situ akan kita perhatikan berapa nilai R hitungnya pada tabel yang tertera. Baik, saya akan menunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Di sini ada data digital literasi mahasiswa yang sudah pernah saya lakukan uji normalitas di sebelum video ini. Nah, di sini sudah ada 17. Sebenarnya ini awalnya dari sini ya. Dari sebelumnya, nah dari sini, dari angket ini saya memiliki angket literasi digital, ada 17 pertanyaan. Jadi 17 pertanyaan ini, misalnya saya suka menggunakan teknologi informasi komputer untuk belajar, saya belajar lebih baik dengan menggunakan TIK dan seterusnya. Jadi ada 17 pertanyaan. Dari hasil angket ini, 17 pertanyaan ini awalnya di sini ya. Nah, awalnya di sini setuju, tidak setuju, setuju, tidak setuju. Misalnya nomor 4 ini, saya lebih termotivasi belajar dengan TIK. Di sini jawabannya setuju, tidak setuju. Nah, ini sudah pernah saya lakukan ubah di video sebelumnya dalam bentuk angka seperti ini. Nah, ini yang akan saya copy, akan saya pindahkan di file Excelnya ya, tapi ini saya sudah pindahkan. Kita akan langsung maaf, saya sedang kurang sehat. Akan melakukan langsung. Jadi caranya pertama itu adalah analyze, correlate, bivariate ya. Jadi saya langsung klik analyze, correlate, pilih yang correlate karena mau menghitung, lalu pilih bivariate. Nah, ini kebetulan datanya sudah saya kembalikan dulu ya. Oke. Jadi di sini nih datanya ini awalnya di sebelah kiri. Jadi yang saya blok ini ada 17 item dengan totalnya. Saya pindahkan ke variabel, kita pastikan sampai bawah. Nah, ini nilai total juga masuk ya Bapak dan Ibu. Lalu pastikan di sini haruslah persen, karena kita mau cek validitas persennya. Sedangkan ini biarkan saja, ini juga biarkan saja, sudah tidak jadi masalah. Oke, yang penting tadi kita pindahkan ke variabel, lalu klik persen ya, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil uji validitas. Nah, di sini misalnya untuk soal pertama, saya suka menggunakan teknologi informasi. Percent correlation-nya itu menunjukkan nilai R hitung. Nah, di total ujung nih R hitungnya adalah 0,637. Sedangkan nilai signifikannya itu adalah 0,000 dan nilai jumlah sampelnya itu 127. Saya
deskripsikan seperti ini ya. Tadi kita sudah dapat R hitungnya itu 0,637, lalu kita mau cek R tabel. Nah, bagaimana cara mengecek R tabel? R tabel itu dicek dengan cara kita mengecek langsung nih. Nah, misalnya tadi kita sudah tahu ya, untuk DF nih di sini ya, DF-nya nih. DF itu jumlahnya 127. Tadi mungkin bingung ya, pertanyaannya ada 17 tapi ada mahasiswa yang mengisi, totalnya 107, seperti itu ya. Dari data tadi kita akan cek R hitungnya lagi, R tabel maksud saya. Nah, tadi 127 ya nih. Jadi kita harus cek bagaimana mengecek di tabel, cek di DF dikurang 2. Jadi kalau 127 dikurangi 2 di 125. Jadi patokan kita itu di nilai signifikan yang 0,05, terus ininya 125 ya. Nah, ini dia. Jadi 0,1743. Jadi kita lihat itu adalah tingkat signifikan untuk uji dua arah. Jadi 0, kita lihat di atas tadi 0,05, signifikannya di 125, 0,143. Saya pindahkan ke sini ya. Jadi R hitungnya itu adalah 0,637, lalu R tabelnya itu adalah 0,137. Sementara dia dikatakan valid itu jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, R hitungnya tadi ini 0,637. Sedangkan R tabelnya itu adalah 0,1734. Jadi dapat kita simpulkan untuk item yang pertama ya, bahwa untuk item yang pertama datanya valid. Ya, jadi ini kesimpulan yang pertama, datanya valid. Nah, seterusnya nih kita bisa cek ya langsung di sini. Kita kan sudah ingat ya sebenarnya, bisa langsung ya 0,173. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat ya untuk item yang kedua itu adalah saya belajar lebih baik dengan menggunakan TIK. Kita akan lihat. Nah, ini 0,681 masih sama ya, masih nilainya itu lebih dari 0,05. Nah, terus ini signifikannya 0,000, sedangkan ininya tetap ya. Nah, nanti harus satu-satu nih sampai 17 item di bawah harus dicek satu persatu bagaimana untuk nilai validitasnya. Oke, sekarang kita mulai signifikan lagi ya. Nah, di sini tadi kita sudah simpulkan bahwa jika R hitung lebih dari R tabel maka dikatakan datanya valid. Nah, sekarang kita mulai lagi nih signifikannya langsung. Nah, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 itu valid, tapi jika lebih berarti dia tidak valid. Nah, sekarang kita cek ya. Untuk item 1 signifikannya berapa nih? Mulai dari atas. Oke ya. Nih, nilai signifikannya. Oke. Ini 0,000, 0,000. Semuanya sama nih nilai signifikannya. Ada juga yang ada nggak 0, sekian nih? Nggak ada. Semuanya nilai signifikannya itu adalah 0,0000. Kan 0,000 ini kurang dari 0,05 ya. Berarti kita simpulkan valid gitu ya datanya. Selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas Cronbach Alpha, di mana uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Nah, jadi kita mau lihat terpercaya nggak sih
dari data kuesioner ini gitu. Nah, dasar pengambilan uji reliabilitas kerombak alfa ini menurut Wiratna Sujarweni 2014, kuesioner dikatakan reliable atau dapat dipercaya jika kerombak alfanya itu lebih dari 0,6. Jadi cara pertama adalah kita lakukan analyze scale, reliability analyze, masukkan item ya. Jadi di sini saya sudah ada datanya. Jadi pertama itu kita klik analyze ya. Lalu pilih yang scale, reliability analysis. Nah, ini kan semua saya masukkan nih dari nomor 1 sampai nomor 17. Jawaban dari angket tadi ya, kita masukkan ke sini. Nah, terus kita klik statistik, pilih yang ini scale if item delete. Nah, continue, pastikan di sininya adalah alpha, lalu klik OK. Nah, muncul hasil reliability-nya. Di sini ada dari case processing summary. Di sini valid ya, untuk 127 data itu 100%-nya valid. Nah, kemudian untuk reliability statistiknya, kerombak alfanya itu 0,902. Saya sudah memindahkan dua data ini, dua tabel ini ke Word-nya saya di sini. Nah, ini tadi yang validity-nya itu 100% ya, semuanya valid. Kemudian yang kerombak alfa adalah 0, nih ya, 0,902. Ini kan lebih dari syarat kerombak alfa tadi, lebih dari 0,6. Nah, lebih dari 0,6 berarti 0,9 ini kan lebih dari 0,6, artinya R hitung dengan R ininya ya, R hitung itu lebih dari standar reliable-nya 0,6. Makanya kita simpulkan bahwa data ini disebut terpercaya atau reliable atau konsisten, seperti itu ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Feni sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dalam mata kuliah statistik pendidikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri, selamat pagi, salam sehat, bahagia untuk kita semua.